Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, Bitcoin sepertinya tengah bersiap untuk merangkak lebih tinggi daripada harga yang sudah kita lihat beberapa hari terakhir. Itu sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang kita bahas di video beberapa hari terakhir dan kita bakalan lakukan update di video hari ini. Apakah ada sesuatu yang berubah ataukah pada akhirnya Bitcoin bakalan start untuk kembali mendapatkan rally yang lebih tinggi, dan kira-kira apakah ada peluang yang mungkin bisa kita manfaatkan dari sana? Kita bakalan coba bahas di video hari ini, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,3 triliun dolar atau naik sekitar 0,68%. Nah, kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga sebenarnya dominan berwarna hijau ya, teman-teman. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 6%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Solana. Kenaikannya 6,78% ke 155,78 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, seperti biasa teman-teman, kita bakalan awali dari update kompetisi trading bersama dengan Margex yang bakalan berakhir di akhir Juni ini. Per hari ini kita sudah melihat ada 1,9 juta total volume turnover dan price pool sudah naik kurang lebih 191 USD menjadi 1191. Dan per hari ini kita melihat user ID 704742279 itu masih tetap menjadi peringkat pertama dengan volume sebesar 1.019.000 US dollar. Yang berarti selain dia akan mendapatkan price pool 25% dari price pool, dia juga bakalan mendapatkan tambahan hadiah 1,5 juta rupiah karena telah berhasil hit ke angka 1 juta volume. Nah, sekali lagi teman-teman, hadiah produk dan juga price pool tentunya akan dibagikan setelah event ini berakhir. Dan kalau teman-teman berhasil hit ke 1 juta, maupun 3 juta, 5 juta, 10 juta, dan 15 juta, itu masing-masing kalian akan dapatkan hadiah produk. Jadi kalau misalnya kalian berhasil hit 1 juta volume di akhir periode kompetisi, kalian akan dapatkan 1,5 juta rupiah. Sedangkan kalau kalian berhasil hit 3 juta, maka 1,5 juta rupiahnya akan saya ganti ke iPad 10 dan seterusnya. Jadi maksimum teman-teman akan bisa mendapatkan Asus ROG Strix G16. Jadi per hari ini pun kita juga melihat sudah ada persaingan yang cukup ketat untuk memperebutkan juara kedua dan juga top 10 gitu ya. Saya rasa waktu kalian masih cukup panjang. Dan pastikan kalian mengetahui bahwa yang menjadi pemenang di event kali ini bukan siapa yang profitnya paling besar, tapi yang volumenya paling kencang. Dan kalau masih ada dari teman-teman yang nanti bakalan hit ke angka 1 juta, itu tetap akan saya berikan 1,5 juta rupiah. Gitu ya. Jadi saya tidak peduli misalnya ada 4 atau 5 orang yang hit ke angka 1 juta, ya semuanya bakalan saya berikan hadiahnya. Nah, untuk teman-teman yang mau ikutan juga, link pendaftaran Margex-nya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kalian bisa langsung aja daftar dulu di sana, kemudian deposit dan start untuk farming volume. Gitu ya. Oke, teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Nah, yang masih menjadi perhatian utama tentunya untuk beberapa waktu ke depan adalah bagaimana perkembangan war atau perang yang terjadi di Israel dan juga Iran. Sampai dengan hari ini, sayangnya kita belum mendapatkan adanya indikasi bahwa akan ada deeskalasi dari perang Israel dan juga Iran. Bahkan selama kurang lebih 3 hari berturut-turut kita melihat terjadi penyerangan bolak-balik antara Israel dan juga Iran. Dan per hari ini dilaporkan bahwa sudah ada ratusan masyarakat di Israel maupun Iran yang meninggal dunia. Inilah yang saya sampaikan teman-teman, lebih daripada sekedar kita mengharapkan bahwa hal ini segera berakhir karena itu bisa berpotensi menghasilkan reaksi positif dari market, tapi lebih daripada itu kita juga melihat bahwa banyak sekali orang-orang di luar sana yang kemungkinan tidak mengerti apapun, yang merupakan masyarakat biasa yang terdampak oleh perang yang dilakukan oleh Israel dan juga Iran ini. Sehingga kita doakan sekali lagi hal ini bisa segera reda, bahwa perang ini bisa segera berlalu, dan kita bisa melihat korban-korban berjatuhan ini itu segera
berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Kita tidak mau melihat ada tambahan korban, meskipun ya sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda deeskalasi, tapi kita doakan bahwa segera mereka akan bisa menemukan titik tengah. So far yang saya dengar adalah sudah ada beberapa indikasi sebenarnya yang menunjukkan ada potensi deeskalasi dalam waktu dekat harusnya, karena yang saya dengar nih teman-teman, ada isu bahwa jika salah satu pihak ini start untuk stop penyerangannya, maka pihak lainnya juga kemungkinan bakalan melakukan hal yang sama. Ini saya rasa disampaikan oleh pihak Israel bahwa kalau misalnya Iran berjanji gitu ya, bersedia untuk menyetop penyerangannya, maka Israel juga akan melakukan hal yang sama. Tapi sampai dengan saat ini itu masih sekedar rumor, teman-teman. Mudah-mudahan benar-benar terjadi, karena kalau sampai itu yang kita lihat, ya harusnya segera kita bisa melihat bahwa perang Israel dan juga Iran berakhir, dan mereka kemungkinan akan bisa duduk untuk menemukan titik tengah. Gitu ya. Kemudian teman-teman, spesifik untuk Bitcoin sendiri, sampai dengan hari ini, sebenarnya dari sisi liquidation heatmap belum terlalu banyak yang berubah. Karena memang kalau kita lihat ya dari tanggal 13 Juni kemarin sampai dengan sekarang, ya kita bisa katakan kita hanya stuck di dalam sebuah range antara 106.000 sampai ke kurang lebih 104.000 teman-teman. Dan sampai dengan saat ini juga sebenarnya itu masih berlaku gitu ya. Dan sudah terdapat tumpukan likuidasi yang berada di atas harga Bitcoin dan juga di bawah harga Bitcoin. Di atas harga Bitcoin kita bisa melihat tumpukan likuidasi yang cukup besar itu berada di range 106.500 sampai kurang lebih 107.000. Sedangkan di bawah harga Bitcoin itu ada kurang lebih di 103.000 sampai kurang lebih 102.500. So, kedua area tersebut sebenarnya berpotensi menjadi area target berikutnya oleh market maker, tapi pertanyaannya yang mana dulu nih yang bakalan dicoba sentuh oleh market maker. Nah, kalau saya secara pribadi masih meyakini bahwa kita masih akan melihat Bitcoin untuk mencoba rally terlebih dahulu menuju ke area 106 sampai 107 sebelum pada akhirnya kemungkinan akan start kembali mendapatkan rejection. Nah, hal ini juga diperkuat dengan price action beberapa hari terakhir sebenarnya. Kalau kita zoom in ke time frame yang kecil, mungkin ke 5 minute, maka dengan jelas teman-teman bisa melihat bahwa ini adalah sebuah struktur yang sebenarnya cukup oke, di mana ada rally, diikuti konsolidasi yang berkepanjangan, dan biasanya berujung kepada rally berikutnya ke atas. Dan next target, itu sekali lagi adalah di kurang lebih range 106.500 sampai kurang lebih 107.000 dolar. Nah tentunya kalau kita berhasil untuk clear lebih tinggi daripada itu, apalagi kalau sampai berhasil reclaim di atas area 108.500, ya tentunya itu bisa menjadi sebuah hal yang sangat positif kita lihat terjadi ke Bitcoin. Karena berarti kalau itu yang kita lihat terjadi, Bitcoin bisa kita asumsikan berhasil untuk break out dari struktur bearish yang telah tercipta selama beberapa hari terakhir atau 1,5 minggu terakhir lah kita anggap. Dan itu bisa menjadi pertanda bahwa ini adalah koreksinya dan kita bersiap untuk kembali mendapatkan rally ke atas dan bukan tidak mungkin ke area all time high. Tapi itu masih menjadi satu senario yang menurut saya tidak boleh kita jadikan sebagai base scenario ya. Artinya itu bukan senario yang probabilitasnya paling tinggi untuk terjadi menurut saya. Selama perangnya masih terus berlanjut, akan sangat sulit bagi saya untuk melihat tiba-tiba Bitcoin bisa mendapatkan V-shape recovery dan kemudian start untuk break ke area all-time high yang baru. Gitu ya. Nah, jadi base scenario-nya menurut saya masih sama, teman-teman, bahwa in the short term memang saya masih bullish. Artinya saya masih melihat ini hanya sekedar konsolidasi untuk kita kemudian start mendapatkan rally ke atas lagi. Next target kemungkinan akan ada 106.500 sampai 107.000. Dan dari sana kita kemungkinan bakalan start mendapatkan rejection lagi, teman-teman. Nah, rejection yang kita lihat nanti tentunya juga akan memberikan clue berikutnya bahwa apakah memang kita melihat Bitcoin bisa mengalami rally lebih tinggi daripada sana, ataukah kita sudah akan start untuk kembali mendapatkan rejection dan kemungkinan membuat area low yang baru. Bukan tidak mungkin kita akan membuat lower low baru dari konsolidasi besar di sini. Sebelum pada akhirnya start untuk kembali mendapatkan momentum. Gitu ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, in the short term, bias saya masih bullish gitu ya. Bias saya masih bullish untuk Bitcoin.
Dan saya masih expect bahwa kita akan push ke area 106.500 sampai 107.000, dan dari sana saya expect akan ada rejection, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau mencari peluang gitu ya, mungkin itu bisa menjadikan area untuk start melirik gitu ya, short term short gitu ya. Katakanlah kalau misalnya kita mendapatkan ada some type of reversal pattern dari sekitaran area 106.500 sampai 107.000. Ideally kita mau melihat ada some type of fake out juga di atas, teman-teman. Kalau misalnya ini yang terjadi misalnya, nah ini mungkin bisa teman-teman jadikan peluang untuk short dan menargetkan minimum ke area trendline di sini, ya mungkin sekitaran 104.000, atau kita bisa menargetkan ke area low terakhir di 102.000 di sini. Oke. Sekali lagi, hal yang bisa menginvalidasi scenario bearish kita in the midterm adalah bahwa midterm itu ya mungkin beberapa minggu ke depan gitu ya, adalah bahwa kita start untuk mendapatkan rally yang impulsif dan kemudian membentuk bullish continuation pattern. Jika itu yang kita lihat terjadi, oke, scenario bearish kita itu kemungkinan telah terinvalidasi gitu ya. So saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye bye.